Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Matius bab 14 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Kepala Yohanes Pembaptis dipenggal. Sekali peristiwa, sampailah berita tentang Yesus kepada Herodes, raja wilayah. Maka ia berkata kepada pegawai-pegawainya, "Inilah Yohanes Pembaptis. Ia sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya." Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggu dan memenjarakannya, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Sebab Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil Herodias." Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut kepada orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah putri Herodias di tengah-tengah mereka dan menyenangkan hati Herodes, sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, putri itu berkata, "Berikanlah kepadaku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, diperintahkannya juga untuk memberikannya. Disuruhnya memenggal kepala Yohanes di penjara dan membawanya di sebuah talam, lalu diberikan kepada putri Herodias, dan putri Herodias membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis, mengambil jenazah itu dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahu Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Injil hari ini adalah cermin bagi setiap dari diri kita, yaitu bagaimana menjadi murid yang setia, yang bersaksi dalam sunyi, dan yang tetap berdiri teguh meskipun badai kompromi dan tekanan datang silih berganti. Yohanes berdiri demi kebenaran. Ia tidak takut menegur kesalahan, sekalipun itu berarti kehilangan segalanya. Menjadi pengikut Kristus bukan soal banyaknya hal besar yang kita lakukan, melainkan bagaimana kita hidup dalam kesetiaan yang kecil sehari-hari. Yohanes tidak hidup dalam istana, ia hidup sederhana, tetapi kebenaran tinggal di dalam hatinya. Maka hari ini kita diundang untuk merefleksikan apakah dalam percakapan kita, dalam keputusan-keputusan kecil di rumah, di tempat kerja, di komunitas, kita membawa terang atau justru turut menyebarkan gelap. Ada kalanya kita tahu apa yang benar, tetapi kita diam. Disitulah kita diajak belajar dari Yohanes, bahwa menjadi saksi Kristus bukan selalu soal hal besar, melainkan hidup dengan hati nurani yang jernih, yang tidak mudah dibelokkan oleh tekanan sosial, oleh rasa takut, atau oleh keinginan yang menyenangkan semua orang. Herodes tahu bahwa Yohanes adalah orang benar, tetapi ia lebih takut kehilangan wibawa daripada kehilangan kebenaran. Kita pun bisa jatuh pada godaan yang sama, seperti menjaga penampilan, nama baik atau jabatan, namun mengorbankan integritas kita.
Hari ini kita diajak untuk berani berkata jujur dalam kasih, hidup lurus dalam keheningan, dan bertindak adil meski tidak dilihat orang. Keberanian tidak selalu terlihat di panggung besar. Ia sering tampak dalam pilihan untuk tidak ikut bergosip, tidak menipu demi keuntungan, dan tidak menutup mata saat ada yang menderita. Kita diminta bukan menjadi pahlawan di hadapan dunia, tetapi menjadi anak Allah yang setia dalam kesederhanaan hidup sehari-hari. Yohanes mungkin tidak menyelamatkan dirinya, tetapi ia menyelamatkan suara kebenaran agar tetap bergema. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, bantulah kami hari ini untuk membawa terang-Mu kemanapun kami melangkah. Dengan penuh syukur kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, sebab hanya Engkaulah sumber kebenaran dan kekuatan kami, kini dan sepanjang segala masa. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.